kata lagi Arhan. Hati-hati Ahad, gagal dapat cantik kepada Fikri. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin geger. Komentar mengejutkan dari pelatih Chinese Taipei Chen Minghuang yang bilang, "Kami akan melawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia." Kok bisa? Yuk kita kupas tuntas semuanya dari maksud komentarnya serta reaksi Patrick Kluivert sampai bagaimana timnas Indonesia sekarang benar-benar naik kelas dan siap bikin sejarah baru. Suasana konferensi kemarin sore sebetulnya berjalan seperti biasa. Media hadir, pelatih duduk tenang, mikrofon sudah siap. Tapi semuanya berubah ketika pelatih Chinese Taipei Chen Minghuang berbicara jujur soal kekuatan Garuda. Kami sudah menganalisis rekaman pertandingan timnas Indonesia. Terus terang saja ini bukan lagi Indonesia seperti dulu. Ini seperti melawan timnas Belanda versi Asia. Seketika semua mata tertuju padanya. Wartawan terdiam, kamera langsung mengarah ke wajah sang pelatih. Dan itu belum selesai. Chen Ming lanjut starting 11 mereka kelas Eropa. Hampir semua pemain mereka bermain di liga-liga top Eropa. Kami harus siap secara mental dan fisik. Sebuah pengakuan tapi juga peringatan. Dan kita nggak bisa bohong. Apa yang dikatakan Chen Ming memang ada benarnya. Lihat siapa saja yang akan turun malam ini. Ada Jay Itzes, kapten kita, sekarang main di Sassuolo, Serie A Italia. Justin Hubner tampil reguler di Fortuna Sittard, Eredivisie. Kevin Dix membela Borussia Mönchengladbach. Mauro Zylstra, pilar muda FC Volendam. Ole Romanyi, striker cepat dari Oxford United. Ivar Jenner berkembang pesat di FC Utrecht. Dan jangan lupa masih ada Marcelino Ferdinand, pemain lokal yang udah kayak jenderal di lapangan. Ditambah Sandy Walsh, Shaina Patinama, dan wajah-wajah naturalisasi lain yang udah makin padu. Secara kualitas individu dan pengalaman timnas Indonesia sekarang sudah melompat jauh dari masa lalu. Ini bukan lagi tim yang jadi bulan-bulanan. Ini tim yang sekarang ditakuti. Chen Minghuang nggak cuma melempar pujian. Dia juga jujur mengakui rasa khawatirnya. Saya belum pernah melihat transformasi tim nasional secepat Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ini seperti menghadapi tim dengan DNA Eropa. Sebagai pelatih yang memimpin banyak generasi muda, Chen Ming tahu para pemain mudanya mungkin belum siap hadapi intensitas, tempo, dan teknik level tinggi seperti yang dimiliki Garuda. Makanya diperkirakan Chinese Taipei akan turun dengan strategi bertahan total, menumpuk pemain di belakang, dan menunggu kesempatan lewat counter attack. Dia bilang, kami tidak datang untuk kalah, tapi kami tahu siapa yang kami hadapi. Realistis? Ya, tapi juga menunjukkan bahwa mereka tetap akan ngasih perlawanan. Sementara itu Patrick Kluivert, sang pelatih Indonesia, justru tenang menghadapi komentar itu. Jika pelatih lawan menyamakan kami dengan Belanda, itu adalah bentuk penghormatan. Tapi dia juga menambahkan sesuatu yang bijak, pujian itu tidak ada artinya kalau kita tidak membuktikannya di lapangan. Elegan. Kluivert tahu pujian bisa jadi jebakan, bisa bikin pemain besar kepala. Makanya dia tetap minta anak-anak fokus, disiplin, dan tidak terpancing hipe. Dan jangan lupa, Kluivert juga sempat kecewa karena laga lawan Kuwait batal. Tapi dia tetap profesional dan mengucapkan terima kasih kepada Chinese Taipei karena bersedia jadi lawan. Saya angkat topi untuk mereka. Mereka datang menjaga semangat FIFA Matchday ini. Laga malam ini bukan sekadar uji coba. Bagi Kluivert ini adalah panggung ujian. Ujian untuk para pemain naturalisasi, apakah mereka bisa menyatu? Ujian untuk pemain muda, bisakah mereka tampil konsisten? Ujian untuk supporter, apakah kita bisa terus dukung tanpa cepat bereaksi negatif? Dan tentunya ini bagian dari persiapan menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sekarang bukan lagi tim underdog di Asia Tenggara. Kita mulai masuk radar Asia. Dan pertandingan malam ini akan jadi tolak ukur sejauh mana level kita sekarang. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya diprediksi akan dipenuhi lebih dari 55.000 penonton. Atmosfernya dijamin meledak. Ini bukan cuma pertandingan. Ini adalah perayaan transformasi. Banyak supporter menyebut tim ini sebagai timnas Belanda versi Asia.
Apakah sebutan itu berlebihan? Mungkin. Tapi malam ini kita akan melihat apakah Indonesia bisa menjawab ekspektasi atau justru kembali ke tanah. Satu hal yang pasti malam ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang menunjukkan siapa kita sekarang. Garuda, mari kita buktikan kita bukan lagi masa lalu. Kita masa depan. Jadi menurut kalian, apakah komentar Chen Minghuang itu murni pujian atau justru bentuk tekanan psikologis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian bangga dengan perkembangan timnas kita, share biar makin banyak yang tahu, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Mantap! Menjelang laga FIFA Match Day melawan Chinese Taipei dan Lebanon, Ridho buka suara dan beri peringatan penting ke para pemain baru timnas Indonesia. Apa maksudnya? Kenapa dia sampai bilang begitu? Yuk, kita bedah satu-satu. Siapkan camilan, karena ini bukan cuma berita, ini cerita perjuangan, kepemimpinan, dan semangat merah putih yang sebenarnya. Sebelum kita masuk ke komentarnya, mari kita kenal dulu siapa itu Rizky Ridho Ramadhani. Usia 24 tahun, klub Persija Jakarta, posisi bek tengah, caps timnas, 45 pertandingan. Buat kalian yang baru ngikutin timnas, Ridho ini bukan pemain sembarangan. Dia udah lama jadi andalan di jantung pertahanan Garuda, bahkan sejak masih sangat muda. Dia juga pernah main bareng Elkan Bagot, Jordi Amat, dan sekarang bakal satu tim dengan banyak pemain baru yang belum pernah ngerasain panasnya pertandingan di Asia Tenggara. Nah, disinilah peran Rizky Ridho jadi krusial. Dalam sesi latihan jelang laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon, Ridho menyampaikan pesan sederhana tapi dalam banget maknanya. Tentu kita akan sambut semua di tim meski dia belum tahu sepak bola Indonesia bagaimana. Kami berusaha meyakinkan mereka kami semua satu, nggak perlu khawatir. Simple. Iya, tapi artinya besar banget. Rizky Ridho bicara soal solidaritas, soal menyatukan ego, dan soal membantu para pemain baru beradaptasi secepat mungkin. Apalagi dua pemain baru timnas kali ini benar-benar pendatang baru, Mauro Zijlstra, striker muda dari Volendam, Belanda. Miliano Jonathans, gelandang eksplosif yang juga baru resmi jadi WNI. Dan satu nama yang juga menarik perhatian, Adrian Wibowo, 19 tahun, main di Los Angeles FC, klub Major League Soccer. Ridho tahu adaptasi di timnas itu gak gampang, apalagi kalau kamu datang dari sistem sepak bola Eropa atau Amerika. Makanya dia kirim pesan tegas tapi hangat, kita semua satu. Timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim lokal 100%. Sudah jadi campuran yang unik, ada pemain dari Belanda, Italia, Inggris, Jepang, Amerika, dan tentu saja pemain lokal tulen. Gabungan ini punya potensi luar biasa, tapi juga tantangan besar dalam hal komunikasi, budaya, dan chemistry. Itulah kenapa sosok seperti Rizky Ridho dibutuhkan. Dia bukan sekadar pemain, tapi pemimpin alami. Meski kami berkumpul dalam waktu singkat, sebisa mungkin kami di dalam tim akan bantu mereka semua. Lihat, Ridho sadar timnas sekarang bukan cuma soal teknik, tapi juga soal suasana ruang ganti. Kalau para pemain baru nyaman, chemistry cepat terbentuk, maka performa akan ikut naik. Buat Rizky Ridho, laga melawan Chinese Taipei ini lebih dari sekadar pertandingan biasa. Kenapa? Karena ia kembali ke Gelora Bung Tomo, stadion yang dulu jadi rumahnya saat membela Persebaya Surabaya. Terakhir kali ia main di sana, lawan Palestina pada Juni 2023 hasil imbang 0-0. Dia main 90 menit penuh berdampingan dengan Elkan Bagot. Dan kini ia kembali sebagai pemain yang lebih matang dan punya misi baru, memimpin generasi Garuda yang semakin internasional. Soal kesiapan tim, Rizky Ridho memastikan semua dalam kondisi terbaik. Kondisi di tim sangat baik dan kami sangat siap untuk pertandingan besok. Ia juga menjawab soal batalnya laga lawan Kuwait dan masuknya Chinese Taipei sebagai pengganti. Kami harus fokus kepada tim kami sendiri. Inilah mentalitas juara, gak sibuk cari alasan, tapi fokus pada apa yang bisa dikontrol. Sumber internal menyebutkan bahwa Rizky Ridho jadi figur sentral di latihan-latihan terakhir. Dia sering terlihat berbicara dengan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, bahkan membimbing Adrian Wibowo yang masih 19 tahun. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand pun mengaku banyak belajar dari Ridho,
khususnya soal cara membaca permainan, disiplin posisi, dan mengatur garis pertahanan. Dengan pengalaman 45 caps, Rizky Ridho mungkin gak paling menonjol di media sosial, tapi dia adalah sosok yang membuat tim ini tetap tenang dalam tekanan. FIFA Matchday kali ini adalah lebih dari sekadar 2 pertandingan uji coba. Ini adalah panggung bagi para pemain baru untuk membuktikan diri, para senior seperti Ridho untuk memimpin, dan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah tim Asia yang patut ditakuti. Dan di tengah semua sorotan, hype, dan tekanan ada satu back bernama Rizky Ridho yang tetap tenang, tetap fokus, dan tetap percaya pada semangat merah putih. Kalau kamu cari simbol timnas Indonesia hari ini yang tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, maka Rizky Ridho adalah jawabannya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Rizky Ridho pantas disebut sebagai pemimpin sejati timnas hari ini? Dan menurut kalian, siapa pemain baru yang paling ditunggu aksinya? Zijlstra, Jonathans, atau Adrian Wibowo? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa like kalau kamu bangga jadi fans timnas, subscribe buat update terbaru, dan share video ini ke sesama pecinta Garuda.